bertemu dalam ibadah online di malam hari ini. Dan mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita di malam hari ini. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang menjadi sukacita dalam hidup kami. Kami akan memuliakan Tuhan, biar kekudusan daripada Allah menjadi bagian setiap kami di malam hari ini Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Dialah sumber sukacita malam hari ini, amin. Haleluya. Sukacita kita ditemukan di dalam Yesus. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia selalu ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Engkau Allah sukacita kami Tuhan, amin. Wo, oh, 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 oh. 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 Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yeah, sorek-sorek bagi Allah kita, sumber sukacita dalam hidup kita. Haleluya. Yes Tuhan. Mari malam hari ini siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Malam hari ini kami mau bawa kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami, sebab kami percaya Engkaulah nafas hidup kami Tuhan. Kau yang pegang langkah-langkah kami. Kau yang senantiasa ada menuntun jalan hidup kami Tuhan. Terimalah hidup kami, pakai sesuai rencana-Mu Tuhan. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai
rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, katakan Kaulah Allahku, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu,
bagimu selamanya. Ku bernyanyi, katakan Kaulah Allahku, Kaulah yang pegang hidupku Tuhan. Amin. Oh, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu selamanya. Ku bernyanyi, yes God, Kaulah Allah kami, Kaulah yang pegang hidup kami Tuhan. Segalanya kan ku beri, katakan dari hatimu, hanya bagimu, hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia, anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami dan Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengurapan daripada Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terpuji dan nama-Mu ya Tuhan, Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami. Kami buka hati dan pikiran kami hanya untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mempersiapkan diri. Dalam hidup ini manusia senantiasa diperhadapkan dengan pilihan. Seandainya kita disuruh memilih antara kehidupan atau kematian, pasti semuanya akan memilih kehidupan. Tidak ada manusia yang suka dengan yang namanya kematian. Bahkan kalau bisa jangan sampai kita membicarakannya, sehingga seolah-olah kematian itu adalah hal yang tabu bagi setiap kita. Sekalipun demikian, kematian tidak dapat dihindari. Kematian adalah sebuah realitas yang nyata, yang tidak dapat kita pungkiri, di mana setiap orang, dimanapun dia berada, kapanpun, dia tidak bisa mengelaknya. Kaya, miskin, tua, muda, besar atau kecil, bahkan bayi yang baru lahir pun tidak bisa mengelak. Mereka bisa mengalami kematian itu sendiri. Bayang-bayang kematian mengintai manusia setiap saat, setiap waktu, dimanapun dia berada. Dalam literatur Kristen dikenal sebuah sastra dengan nama Ars Moriendi atau seni mati. Karya Ars Moriendi sendiri itu muncul pada sekitar abad awal-awal ke-15 sebagai sebuah jawaban iman atas peristiwa wabah serempak yang terjadi di Eropa pada tahun 1346 sampai 1353 yang kerap kali dijuluki dengan sebutan Black Death atau kematian hitam. Pandemi tersebut menelan korban kira-kira hingga 200 jiwa di Eropa. Rupanya sejarah kembali terulang saat ini. Saat ini seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang menelan begitu banyak korban. Bahkan sampai detik ini pandemi itu masih berlangsung. Mau tidak mau, suka tidak suka, berita tentang kematian itu kita dengarkan setiap hari. Dalam situasi yang sulit saat ini, apakah kita harus takut? Secara khusus bagi generasi muda saat ini, apakah kita mau gentar menghadapi hidup ini? Sebagai orang percaya kita tidak perlu takut menghadapi yang namanya kematian. Kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena apa? Karena kita tahu pasti ketika kita mengalami yang namanya kematian itu, kita tahu kemana tujuan kita setelah itu. Yohanes 3:16 katakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, ada jaminan bagi orang percaya. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh takut dengan yang namanya kematian. Ada hidup kekal yang menanti setiap kita. Sekalipun kita tidak boleh takut menghadapi yang namanya kematian, namun kita tidak boleh bertindak konyol. Kita tidak boleh sekedar hanya masa depanku masih panjang,
umurku masih panjang. Sebagai anak-anak muda kita melakukan apapun sesuai keinginan kita sendiri. Kita lupa waktu kita lupa dengan Tuhan kita. Itu adalah tindakan yang konyol. Sebagai generasi muda kita harus memaksimalkan potensi yang ada. Selama kita masih hidup di dunia ini, apa yang ada dalam diri kita, kesempatan yang ada, kita harus maksimalkan. Beberapa penulis Kristen memperdampingkan Ars Morendi dengan Ars Vivendi. Ars Morendi seni mati diperdampingkan dengan Ars Vivendi seni hidup. Menurut mereka cara terbaik untuk mempersiapkan kematian adalah dengan menjalani hidup sehari-hari sebaik mungkin. Hidup yang Tuhan anugerahkan jangan pernah disia-siakan. Kesempatan itu harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita jalani hidup kita sebaik-baiknya untuk kita boleh mempersiapkan kematian kita. Kita akan belajar di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, memperdengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20 ini kita diajarkan bagaimana kita menjalani kehidupan yang sebenarnya. Kita menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. 3 hal yang menjadi kunci bagaimana kita menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Yang pertama adalah dengan mengasihi Tuhan Allah. Dikatakan ayat yang ke-20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat yang ke-5 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi bukan sekedar hanya di mulut saja. Mengasihi bukan sekedar hanya dipamer-pamerkan, ditunjuk-tunjukkan, bukan. Tetapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu dengan totalitas yang ada dalam diri kita. Sungguh-sungguh apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 katakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang mengasihi rela berbuat apa saja untuk orang yang dikasihinya. Orang yang mengasihi rela untuk mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan. Jika kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, kita memperhitungkan waktu kita hitung-hitungan tenaga kita hitung-hitungan uang kita, itu namanya bukan kasih. Itu hanya sekedar omong kosong. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak lagi memperhitungkan apapun. Semuanya dia korbankan untuk Tuhannya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan dengan kekuatanmu. Ketika kita mengasihi Tuhan, apapun yang kita perbuat kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita menjalani hidup ini secara maksimal. Hal yang kedua adalah dengan mendengarkan suaranya. Kita akan buka di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Selanjutnya kita akan buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Disebutkan bahwa mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Apapun yang kita lakukan tanpa kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu kosong. Tidak hanya mendengar suara Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan perintahnya dengan setia. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar, kita harus dengar sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Kita harus dengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan itu.
Dan mendengar itu harus diikuti dengan melakukan perintahnya dengan setia. Sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Kita akan berhasil dalam hidup ini ketika kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Kita akan berhasil ketika kita melakukan perintah Tuhan. Ada suatu ayat perbandingan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada banyak orang melakukan segala sesuatu hanya sekedar karena keinginannya, hanya sekedar karena obsesi dari dirinya. Dia tidak sadar ada pihak Tuhan, adanya faktor Tuhan yang harus ia dengarkan. Ketika dia melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, maka Tuhan katakan, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita mendengarkan suaranya dan melakukan perintahnya dengan setia. Dengarkan suaranya Tuhan. Yang ketiga adalah berpaut pada Tuhan. Supaya kita bisa melakukan kehidupan kita secara maksimal, maka kita harus hidup berpaut pada Tuhan. Hidup kita tidak akan ada artinya jika kita di luar Tuhan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, secantik apapun kita, semempesona apapun kita tidak bisa ada apa-apanya di luar Tuhan. Kita perlu Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-5 dikatakan demikian. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apapun di luar Tuhan. Sekalipun kita kaya, sekalipun kita hebat, sekalipun kita merasakan mampu. Firman Tuhan katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan hari ini sungguh menekankan kepada kita harus berpaut kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun alasannya. Jangan hanya silo karena materi, jangan hanya silo karena pasangan yang cantik atau ganteng terus kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah silo karena kedudukan yang tinggi terus kita meninggalkan Tuhan. Tuhan mau setiap kita berpaut kepadanya. Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Jalinlah persekutuan yang indah bersama Tuhan. 3 hal ini kelihatannya sangat sederhana. Namun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, jika kita sungguh-sungguh berpaut kepadanya, maka kita akan menjalani hidup yang maksimal, menjalani hidup yang sebaik-baiknya. Sebab dengan menjalani hidup yang sebaik-baiknya, maka otomatis kita juga mempersiapkan kematian kita. Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita tetap setia. Kita sudah siap sedia. Kita sudah berjaga-jaga. Kita tidak takut lagi yang dengan namanya kematian. Baru-baru ini saya mendengarkan kabar yang mengejutkan. Ada beberapa kenalan meninggal dengan usia yang masih muda. Dengan kata lain apa? Berapapun usia kita, kita tetap akan bertemu yang namanya kematian. Apakah kita sudah siap? Ataukah kita hanya berpikir, masih muda, jalan kita masih panjang, kita mau hidup seenaknya sendiri. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Tidak ada kata terlambat bagi setiap kita. Jika saat ini kau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Responi firman Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita. Jalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. 3 hal ini kita mau sungguh-sungguh lakukan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, dan sungguh-sungguh berpaut kepadanya. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak sia-sia. Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu dan melakukan perintah-Mu dengan setia. Kami mau sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, pegang tangan kami, genggam erat tangan kami Tuhan. Kami mau menghadapi hari demi hari bersama Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan dan kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.